Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pengumuman Warta Sepekan GBI Basura City. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 10 pagi. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5:30 pagi. Mari bergabung dalam KUL yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7:30 malam. Bila saudara membutuhkan pelayanan jemaat, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sebentar kita akan membacakan untuk deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Thank you Jesus, Lord God. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes, Jesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mari katakan, ya Tuhanku, aku hendak Bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
tiap hari, tiap saat Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan, kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami ingin kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan telah beri segalanya yang baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami berkata, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku Tuhan. Yang setiap kami Tuhan jumpai, kami menjadi penyembah-penyembah-Mu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biar tiap hari Tuhan, tiap saat kami mau bermazmur bagi Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biar melalui mulut kami ada puji-pujian buat Allah kami. Mari bebaskan rohmu, mari sembah Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia, sembah Dia. Dia dalam Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Dia dalam orang masih. Dia dalam orang masih. Dalam masih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami renungkan dalam hidup kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Katakan nyanyian puja. Biarlah manis kau genggam. Dan hatiku ayo sekali lagi saudara, sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja kepadamu, oh Yesus, kau jangan Tuhan, manis kau jangan Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku dan hatiku sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka kepadamu. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita.
Senantiasa Tuhan hati kami tetap bersuka Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini. Tuhan, kami mau berkata, kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami memuji-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam doa, pujian, penyembahan. Tuhan, we thank you Lord Jesus, we thank you God. Saat ini Tuhan mari berbicara buat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu menguatkan setiap kami dan mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap Tuhan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu menerangi setiap hati kami, memberikan kekuatan dan keyakinan bagi iman percaya kami atas kebenaran firman Allah. Dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap menolong kami. Bahkan Roh Kudus mampu membalikan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu tertanam kuat dalam hati, jiwa, dan roh kami. Untuk kami teguh mempercayai firman Tuhan atas segala situasi dan kondisi yang ada. Dan firman-Mu memberikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah. Demikian juga firman-Mu sanggup membangkitkan pengharapan kami. Sebab kami yakin dan percaya firman Allah ya dan amin. Dan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi terlaksana dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah siang hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dengan tema memilih ketika tidak ada pilihan. Saudara, memilih ketika tidak ada pilihan. Apa itu yang dimaksud dengan judul ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kisah nyata yang Tuhan perhadapkan dengan 3 anak Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, di mana mereka ditempatkan dalam situasi yang pelik sampai mereka tidak ada pilihan, Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, maka yang terjadi adalah mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Terlebih dahulu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pilihan-pilihan seringkali ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan seringkali izinkan untuk kita diperhadapkan dengan realitas di mana kita harus memilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pilihan-pilihan yang kadang-kadang menentukan posisi kita, menentukan juga posisi kedudukan Bapak Ibu Saudara, menentukan juga masa depan kita. Bahwa pilihan kita hari ini akan berdampak kepada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihanmu hari ini akan menentukan hari depanmu. Jika kita salah memilih, maka jangan harapkan kita akan mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Tetapi kalau hari ini kita memilih yang benar, maka kita akan pasti ada dalam posisi hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memilih di antara ketidak ada lagi pilihan-pilihan yang lainnya. Kita tahu di hadapan Sadrak, Mesak, dan Abednego ada perintah daripada Raja Nebukadnezar. Kalau mereka tidak melakukan perintah Raja Nebukadnezar, maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api. Tetapi kalaupun mereka akhirnya menyembah patung dewa emas, maka itu akan ada kesulitan rohani dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu tindakan yang sulit Bapak Ibu Saudara ada diperhadapkan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentunya kalau ingin mengikuti apa yang ada, tidak sulit bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego tinggal menekukkan lutut dan tersungkur di antara bagian rakyat yang lainnya untuk sujud menyembah kepada patung Nebukadnezar. Tetapi kondisi seperti itu akan menjadi sesuatu yang sulit bagi kehidupan rohaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego memutuskan untuk tidak menyembah patung Nebukadnezar. Demikian juga dengan kita hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, di tengah-tengah pandemi, banyak ekonomi yang mengalami keguguran Bapak Ibu Saudara, bangkrut dan sebagainya, kesulitan ekonomi. Hanya orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak jelas masa depannya. Tetapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, saudara diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Sadrak, Mesak, Abednego, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia memilih untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang dalam generasinya yang pasti melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 hal penting yang menyebabkan Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Memilih untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa mereka memiliki kehidupan yang seperti itu, keputusan yang seperti itu dalam pilihannya? Ada 3 hal penting Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang menjadi pilihan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah mereka memilih konsistensi dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kita memilih dengan konsistensi dalam kebenaran, maka tidak ada ruang ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Tidak perlu dijawab lagi setiap sodoran-sodoran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu lagi dianalisa setiap ada dorongan-dorongan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kompromi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap dewa patung yang harus disembah di kerajaan Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu lagi diperdebatkan segala sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan.
Sadrak, Mesak, Abednego dengan sikap tegasnya memilih konsistensi dengan kebenaran. Tekad konsisten dengan kebenaran ini harus muncul dari dalam kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan pilihan yang kita putuskan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada banyak rayuan, bujukan, sodoran, tawaran di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah ambruknya ekonomi, di tengah-tengah banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, di tengah-tengah situasi yang tidak pernah kita harapkan, dan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ada banyak pilihan-pilihan yang disodorkan oleh dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita memilih seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Memilih untuk konsisten dengan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apabila Sadrak, Mesak, dan Abednego mengikuti arus dan ikut bersama-sama dengan rakyat yang lainnya menyembah patung, maka urusan selesai. Ternyata mereka tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena yang pertama, mereka yakin bahwa akan ada pertolongan Tuhan yang akan menyelamatkan mereka dari dapur api. Tetapi yang kedua, kalaupun Tuhan tidak menolong mereka, sekali-kali mereka tidak akan menyakiti hati Tuhan. Mereka akan tetap konsisten dalam kebenaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu contoh sederhana orang-orang yang konsisten dengan kebenaran itu adalah juga Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Yusuf orang yang luar biasa dalam konsistennya terhadap kebenaran Tuhan atas hidupnya. Maka dia punya kesempatan dengan istrinya Potifar. Dia punya banyak waktu bersama dengan istrinya Potifar. Tetapi kenyataannya Yusuf tetap memegang untuk memilih konsisten dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Yusuf tidak melakukan apa yang bertentangan dan berlawanan dengan firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pilih untuk tetap konsisten dalam kebenaran. Sebab ketika engkau tetap konsisten dalam kebenaran, maka doa-doamu, seruan-seruanmu yang kau naikkan kepada Tuhan Yesus, permohonan-permohonan yang kau panjatkan kepada Tuhan Yesus memberikan dampak kepada kuasa di dalam doa kita. Hanya orang yang benar maka memiliki kuasa di dalam doa. Bukankah hari-hari ini ada banyak doa-doa yang sedang kita panjatkan di hadapan Tuhan? Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita konsisten dengan kebenaran Bapak Ibu Saudara, maka kita juga akan memiliki hubungan yang lebih dalam lagi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego dengan segala resikonya, dengan segala sesuatu yang akan mereka jalani, mereka tetap memilih konsisten dengan kebenaran firman Tuhan. Pilihan yang kedua terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah memilih bahwa segalanya hanya bagi Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu resiko ketika mereka tidak memilih menyembah kepada dewa patung Nebukadnezar. Resikonya dia akan kehilangan harta bendanya. Resikonya dia akan kehilangan segala yang dimilikinya. Resikonya dia akan kehilangan posisinya, kedudukannya, jabatannya, bahkan fasilitas. Dan bahkan selerinya, gajinya akan kehilangan. Bahkan dia akan kehilangan karir, kehilangan juga keluarga. Bahkan resiko kehilangan nyawanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi faktanya Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih segalanya hanya bagi Tuhan. Artinya hidupnya hanya dipersembahkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka merelakan segalanya hanya dipersembahkan bagi Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi Tuhan atas hidupnya Bapak Ibu Saudara, maka seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, maka dia akan mempersembahkan seluruh hidupnya
sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga itu yang menjadi prioritasnya. Sekalipun dia bisa mengkalkulasi dan menghitung akan kehilangan segala sesuatu yang bersifat duniawi dalam hidupnya, mereka tidak memperdulikannya karena prioritasnya adalah mereka tidak ingin kehilangan Tuhan atau Allah dalam hidupnya. Sama dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap memilih untuk mempersembahkan hidup ini bagi perkenanan Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau engkau tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, yakinlah dan percayalah, perjalanan hidupmu tak selamanya ada di tengah padang gurun. Perjalanan hidupmu tak selamanya ada di lembah kekelaman. Karena firman Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru dalam kehidupan kita. Ada waktunya, ada kairos Tuhan. Tuhan akan membalikkan keadaanmu. Ada waktunya Tuhan akan menolong engkau dengan kuasa dan musisatnya. Yang penting bagi kita, pilih untuk tetap mempersembahkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau saudara ada di persimpangan jalan, melawan atau tetap dalam kebenaran, memberontak atau taat di dalam kebenaran, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetap persembahkan yang harum di hadapan Allah, bahwa hidup ini hanya bagi Tuhan. Apapun yang utama adalah Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang dipilih oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Maka yang ketiga, Sadrak, Mesak, Abednego memilih tetap percaya kepada Allahnya. Sekalipun dia sudah mendengar ancaman, sekalipun dia sudah melihat dapur api itu dinyalakan 7 kali lipat lebih panas daripada sebelumnya, sekalipun dia sudah bisa mengetahui tidak ada jalan lain bahwa dia akan dilemparkan ke dalam dapur api, tetapi yang ketiga, dia tetap memilih untuk tetap percaya hanya kepada Tuhan. Hari ini sebagai hamba Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, tetap percaya penuh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa dia adalah Tuhan, Bapa yang baik, Gembala Agung yang baik, yang peduli akan domba-dombanya, yang setia kepada anak-anaknya, yang mengasihi kepada anak-anaknya. Apapun keadaanmu, tetap pilih percaya terhadap apa yang dikatakan dan dijanjikan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kepercayaan kita itu membutuhkan arena ujian, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita tanya, saudara mau ditolong Tuhan sebelum dilempar ke dapur api atau sesudah di dalam dapur api, tentunya ada banyak yang memilih, Tuhan, aku maunya ditolong sebelum dilemparkan ke dalam dapur api. Kalau ibu, bapak, saudara sekalian ingin mengalami mukjizat yang terbesar, apapun yang Tuhan izinkan hari ini dalam keadaanmu, tetaplah percaya akan Tuhan menolong saudara sekalian. Dan kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, ujian itu membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dilemparkan ke dalam dapur api. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, di dalam dapur api itu ada mukjizat Allah. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
ketika saudara dan saya untuk tetap memilih konsisten dengan kebenaran. Yang kedua, untuk tetap memilih memberikan hidup kita hanya bagi Tuhan saja. Dan yang ketiga, untuk tetap memilih percaya kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saudara dan saya hari-hari ini seperti dalam tanda petik ada di dalam dapur api kehidupan. Keadaan yang tidak kita harapkan, keadaan yang tidak kita inginkan, situasi yang jauh daripada keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Kegersangan dalam kehidupan, kekeringan dalam kehidupan. Tetapi percayalah, Allah sanggup dan mampu menolong seperti Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, mereka dilemparkan dalam keadaan yang terikat sehingga tidak bisa ada kesempatan untuk lolos. Secara logika manusia mereka akan terbakar, hangus, dan habis dilalap oleh api. Tetapi Alkitab mencatat ketika mereka ada di dalam dapur api, mukjizat terjadi karena ada orang yang keempat, dan itu seperti dewa. Dan kita yakini dan kita percaya itu adalah Allah sendiri yang melangkah turun dari surga untuk memberikan pertolongan dan keselamatan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga dikatakan di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka. Harusnya dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, keadaan kita seperti ada di dapur api, tetapi yakinlah dan percayalah ada Tuhan yang setia di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan, usaha, bisnis, kantor kita, pabrik kita, dimanapun engkau berada, ada Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, untuk tetap mempersembahkan segala sesuatunya bagi Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah, maka kita melihat keselamatan yang dari Tuhan terjadi sekalipun di dapur api. Nah, apa yang terjadi? Apakah hanya diselamatkan saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Daniel 3 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Maka firman Tuhan berkata, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepada dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Memilih ketika tidak ada pilihan. Sadrak akhirnya tetap memilih berpihak kepada Allah. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita baca tadi, mukjizat demi mukjizat terjadi. Rambutnya tidak terbakar, dagingnya, tubuhnya tidak terbakar, jubahnya tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak tercium, sehingga orang-orang dalam golongan tertentu tercengang-cengang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada hari-hari ini, masalah besar yang Tuhan izinkan di dalam hidupmu seperti dapur api. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan punya rencana di dalam era Pentakosta yang ketiga, khususnya menuntaskan amanat agung ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Maka
Maka dikatakan di sana tadi, Bapak Ibu Saudara, wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Dan orang-orang ini akan melihat Allah di dalam Yesus Kristus terhadap apa yang dia perbuat kepada anak-anaknya, saudara dan saya. Bagaimana melakukan mukjizat di dapur api, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita terbakar habis, tapi karena kuasa pertolongan Tuhan, haleluya, saudara mengalami pertolongan sehingga dibebaskan dan dilepaskan dari kobaran api. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kehidupanmu dan kehidupanku sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi dengan dampak yang besar. Dan jika Tuhan izinkan engkau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi masalah yang dahsyat atas hidupmu, pilih, saudara yang kasih Tuhan Yesus, untuk tetap konsisten dalam kebenaran. Pilih Bapak Ibu Saudara untuk mempersembahkan hidupmu hanya bagi Tuhan, dan pilih untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Maka akhir daripada ayat dalam pasal 3 Daniel ini, Bapak Ibu Saudara, Raja Nebukadnezar mempromosikan, mengangkat, meninggikan, memberikan masa depan yang penuh harapan. Kita tidak tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, masa depanmu, hari depan yang penuh harapan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekalipun keadaanmu hari-hari ini, engkau seperti terikat, tidak bisa buat apa-apa dan dilemparkan ke dalam dapur api, maka akan ada orang keempat, yaitu Tuhan Allah sendiri, yang melangkah turun dan menolong, karena saudara dan saya memilih untuk tetap berpihak kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Allah hari-hari ini sedang menantikan pilihan yang akan kita buat dan kita putuskan. Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan engkau dan aku sampai ada di dapur api. Suasana yang sangat-sangat menyakitkan, mungkin membuat kita menderita. Tetapi faktanya Allah turun dan menolongnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kadang-kadang pilihanmu itu sepintas dilihat orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seolah-olah menjadi orang yang kalah, engkau dilemparkan ke dalam dapur api. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan mengangkat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pilihlah untuk tetap konsisten dalam kebenaran. Pilihlah untuk mempersembahkan segalanya hanya bagi Tuhan saja. Dan pilihlah Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita. Maka akibatnya kita akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizatnya melepaskan dan membebaskan kita dari dapur api. Bahkan berikutnya akan jadi kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang tertentu karena pertolongan Yesus, mukjizat Yesus atas hidup kita. Bahkan percayalah, akan ada promosi Tuhan, akan ada pengangkatan, peningkatan daripada Tuhan atas setiap hidup kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, mengingatkan kami di antara banyak pilihan-pilihan disodorkan oleh dunia di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Tetapi biar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu memilih untuk tetap konsisten dengan kebenaran firman Tuhan, memilih untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan segala sesuatunya hanya bagi kepada Tuhan, memilih untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami akan melihat sekalipun kami di tengah-tengah dapur api yang panas, Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup melepaskan kami, Tuhan sanggup membuat kami tidak menderita apapun. Bahkan akan menjadi kesaksian bagi orang-orang tertentu atas peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Engkau mempromosikannya dengan mengangkat, memberikan jabatan, memberikan kedudukan, posisi yang lebih lagi. Engkau juga lakukan itu Tuhan kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Karena masa depan kami di dalam Kristus, masa depan kami bersama Yesus, masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus Engkau terus berbicara untuk mengingatkan kami supaya kami memilih
untuk tetap berpihak kepada Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita sudah mendapatkan firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara, kita satukan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Putranya yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara-saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan permai menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak.